Assalamualaikum hai para pecinta Bollywood. Nah tentunya kalian yang pecinta film-film Bollywood pasti tahu dengan film Tere 6. Film Tere 6 dibintangi Salman Khan. Film Tere 6 dirilis di tahun 2003. Film yang bercerita di mana Radhe jatuh cinta dengan anak yang polos dan sederhana. Bagaimana Radhe lupa ingatan dan bahkan kondisi Radhe tak jauh seperti orang gila. Nah bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan alur ceritanya. Radhe Mohan atau Salman Khan, merupakan mantan akademisi yang menggunakan kekerasan sebagai satu-satunya cara untuk menghadapi seseorang. Radhe seorang mahasiswa yang terlihat kasar tapi berhati lembut. Hari itu Radhe memenangkan pemilihan serikat mahasiswa di perguruan tinggi yang disambut dengan perayaan. Hingga tak lama datanglah sekelompok preman yang mau bikin onar sampai terjadi pertempuran dengan kandidat saingannya yang membenci Radhe. Terlihat si preman ingin menusuk salah satu anggota dari Radhe. Tak tinggal diam, Radhe pun datang menolong dan akhirnya terjadilah perkelahian hingga akhirnya Radhe menjatuhkan semua lawannya. Radhe adalah salah satu anak mahasiswa yang cukup ditakuti dan disegani di tempatnya. Suatu hari Radhe bertemu dengan seorang gadis pemalu bernama Nirjara. Nirjara merupakan seorang anak dari pendeta kuil yang sederhana. Namun di awal pertemuan Radhe dan Nirjara, Nirjara yang polos terlihat gugup karena Radhe yang menjahilinya. Saat Nirjara pergi tak sengaja Radhe melihat bulu yang jatuh. Di dalam buku Nirjara itu lalu Radhe mengambil bulu cantik itu. Sontak Radhe seperti terkesima, dan sangat bahagia. Akhirnya Radhe jatuh cinta terhadap Nirjara karena kesederhanaan dan kepolosannya. Radhe mulai jatuh cinta padanya sebab kesederhanaan dan kepolosannya dan dia pun mulai merayu Nirjara. Radhe dengan lantang mengungkapkan perasaannya ke Nirjara. Namun Nirjara menolak dan menyebabkan Radhe patah hati. Singkat cerita, Nirjara yang mulai terbuka pada Radhe dan ingin membuka hati malah dapat perlakuan kasar pada Radhe. Di mana Radhe menculik Nirjara dan mengungkapkan perasaannya dan memaksa Nirjara untuk jatuh cinta kepadanya. Cinta Radhe sungguh berlebihan. Tak lama Radhe terlihat menangis terseduh-seduh karena cinta yang ditolak. Tiba-tiba Nirjara mendekati Radhe dan menenangkannya hingga Nirjara pun mulai menyandarkan hatinya ke Radhe walaupun dia telah dijodohkan. Setelah Nirjara jatuh cinta pada Radhe, tiba-tiba Radhe diserang oleh pemilik rumah bordil yang berusaha membalas dendam kepada Radhe setelah Radhe mengganggu bisnis mereka. Radhe lalu dipukuli dan menderita kerusakan otak dan berakhir di institusi mental. Karena benturan keras yang diakibatkan saat perkelahian, Radhe tidak dapat mengingat masa lalunya dan berperilaku tidak biasa. Radhe pun dimasukkan ke tempat di mana para orang gangguan mental. Pada suatu ketika dia dapat mengingat kembali secara normal dan berusaha melarikan diri dengan memanjat gerbang, tetapi Radhe terjatuh dan mengalami luka serius. Radhe yang kesakitan menunggu kedatangan Nirjara akhirnya tertidur. Nirjara lalu pergi dengan kenangan menyedihkan. Ketika Nirjara akan meninggalkan tempat Radhe dirawat, Radhe terbangun dan menyadari bahwa Nirjara datang menemuinya. Radhe memanggil Nirjara namun dia tidak mendengarnya. Radhe mencoba kaburkan diri lagi. Radhe berusaha keras meloloskan diri untuk menemui Nirjara. Dia meninggalkan institusi tersebut dan kali ini Radhe berhasil. Dengan situasi mencekam, Radhe pun lari ingin menemui Nirjara. Rindunya sakit pun ia tak pedulikan dan akhirnya Radhe tiba di rumah Nirjara. Pada saat tiba di rumah Nirjara, Radhe mengetahui bahwa Nirjara telah meninggal dunia. Bunuh diri karena di saat hari pernikahannya dengan orang lain. Nirjara merasa kehilangan harapan untuk bersatu dengan Radhe. Radhe merasa bingung. Radhe pun berjalan keluar dan teman-temannya maupun keluarganya berusaha untuk membantunya untuk mendapatkan kembali ingatannya. Meskipun sadar, Radhe seakan tidak sadarkan diri. Ayah dan ibu tadi hiraukan seakan putus harapan. Radhe lalu dijemput kembali oleh sipir dan petugas institusi mental. Radhe pun berjalan dengan putus harapan. Radhe pergi bersama mereka sebab dia anggapi tidak mempunyai apa-apa untuk hidup setelah kematian Nirjara yang dia cinta. Putus harapan Radhe, Nirjara pun pergi atas nama cinta.
Begitulah kisah Rade dan Nirjara, mari kita jadikan film, sebagai motivasi hidup bahwa bunuh diri bukan salah satunya cara menyelesaikan masalah.